Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Boyka Undisputed. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini dimulai di daerah Kiev, Ukraina, yang mana ada seorang petarung MMA bernama Yuri Boyka. Dia adalah petarung terbaik di Eropa dan telah memperoleh gelar tak terkalahkan. Suatu malam, Boyka bertarung dalam pertandingan ilegal yang diadakan di area bawah tanah. Dia tidak membiarkan lawannya untuk memukulnya. Dia menendang lawannya di udara dan menjatuhkannya. Adegan kemudian berubah ke sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Rusia. Para narapidana berpartisipasi dalam perkelahian untuk hiburan para penjaga dan sipir. Tahanan paling mematikan sepanjang masa adalah seorang pria bernama Koshmar. Dia sangat agresif sehingga para penjaga harus merantai tangan dan kakinya serta menutup mulutnya untuk memastikan dia tidak akan menyakiti siapapun di luar ring. Lawan Koshmar adalah pria berukuran setengah dari tubuhnya. Koshmar dengan mudah membanting pria itu ke bawah tanah, mematahkan lehernya sebelum melanjutkan untuk meninju wajahnya. Pertarungan pun berhenti ketika wajah lawan Koshmar berubah bentuk dan berlumuran darah. Koshmar dikenal karena kebiasaannya untuk membunuh setiap lawan yang dia hadapi tanpa menunjukkan belas kasihan pada mereka. Dia lebih seperti monster daripada manusia dan tidak pernah merasa bersalah karena telah membunuh begitu banyak orang. Tidak seperti dia, Boyka adalah pria yang baik. Dia rajin sholat, gemar menabung, dan sayang pada keluarga. Dia tidak memiliki kehidupan yang hebat karena dia dipenjara selama beberapa tahun dan menjadi buronan kriminal di Rusia. Tetapi dia mampu mengesampingkan masa lalunya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia bahkan membantu sebuah gereja di daerah Kiev dan selalu melakukan kegiatan amal. Suatu hari, seorang pendeta memberitahunya bahwa dia harus mempertimbangkan untuk memilih profesi lain. Boyka pun menjawab bahwa bakatnya adalah anugerah dari Tuhan dan dia tidak mau berhenti untuk menggunakannya. Dia ingin bertarung secara profesional dan tidak lagi berada di lingkungan ilegal. Sore harinya, Boyka didekati oleh manajernya yang mengungkapkan bahwa dia akhirnya bisa berkompetisi secara legal di pertandingan MMA. Turnamen pertarungan Eropa yang diadakan di Budapest memungkinkannya untuk mengikuti kompetisi jika dia memenangkan pertandingan kualifikasi. Kemudian tibalah di hari pertandingan kualifikasi. Karena ini adalah salah satu pertarungan terpenting dalam hidup Boyka. Dia pun siap memberikan segalanya. Lawannya adalah seorang pria Rusia bernama Ahmad Viktor. Pertandingan pun dimulai dan dalam beberapa menit pertama itu, dia menunjukkan kemampuan bertahannya, membelokkan setiap serangan yang dilakukan padanya. Saat Viktor semakin frustasi, Boyka pun lebih mudah melakukan serangan. Para juri di pinggir lapangan sangat terkesan, terlebih pada saat dia menjatuhkan Viktor dengan lutut di rahangnya. Semua orang mengira pertandingan sudah berakhir, tetapi dia menolak untuk menerima kekalahan. Hal ini membuat Boyka sedikit ngamuk, sehingga dia mendaratkan pukulan ketiga di wajah Viktor, membuatnya pingsan seketika. Setelah menang, panitia mengundang Boyka ke Budapest untuk bertarung di liga yang akan membuka banyak pintu peluang baginya. Manajer kemudian memberi Boyka sejumlah uang, memintanya untuk berlatih keras karena pertandingan berikutnya akan diadakan 2 minggu lagi. Saat ingin pulang ke rumah, Boyka melihat Viktor dalam kondisi kritis. Dia merasa bersalah karena sudah menyakitinya begitu buruk. Boyka mengingat nasihat pendeta dan berdoa agar Viktor cepat sembuh. Di malam harinya, dia terbangun dengan mimpi buruk tentang dia membunuh lawan di atas ring. Dan benar saja, keesokan paginya dia menemui manajernya dan menanyakan tentang Viktor. Yang mana sang manajer memberitahu Boyka bahwa Viktor sudah meninggal tadi malam di rumah sakit. Mereka telah menandatangani kontrak pra-pertandingan, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Namun di dalam hatinya, Boyka tahu bahwa dia adalah penyebab kematian Viktor. Saat ditanya tentang keluarga Viktor, manajernya memberi tas milik Viktor. Di dalamnya, Boyka menemukan surat istri dari Viktor dan foto bersama mereka. Saat membaca surat itu, dia merasakan rasa sakit yang harus dialami istri Viktor saat dirinya mengetahui kematian suaminya. Boyka pun memutuskan untuk berniat meminta maaf padanya dan memastikan dia tidak menghadapi masalah apapun di dalam hidupnya. Boyka pun memberitahu manajer tentang keinginannya untuk pergi ke Rusia untuk bertemu dengan istri Viktor. Tetapi manajernya melarang hal itu.
Dirinya menegaskan bahwa Boyka masih merupakan seorang penjahat di Rusia dan akan dipenjara jika ditemukan oleh pihak berwenang. Dia pun akan terancam kehilangan karir MMA-nya yang sudah sangat dekat dan menjadi petarung yang sah. Boyka memahami konsekuensinya, tetapi dia tetap bersikeras dengan keputusannya. Di adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan istri Viktor, Alma, yang sedang menghadiri pemakamannya. Setelah kematian suaminya, dia sendirian dalam hidup dan tidak memiliki keluarga lagi. Dia dan Viktor juga ternyata berutang budi pada bos kriminal bernama Zurab. Dia datang ke pemakaman dan menyarankan Alma menjadi kundiknya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dia hanya menjawab bahwa dia lebih suka bekerja keras dan membayarnya dengan cara mencicil. Kemudian, saat tiba di Rusia, Boyka berusaha pergi untuk menemui Alma. Dia pun pergi ke klub pertarungan dan akhirnya menemukannya. Saat dia mencoba berbicara dengan Alma, orang-orang Zurab menghentikannya dan mengantarnya keluar. Boyka ingin menghindari perkelahian, jadi dia dengan sopan bertanya kepada mereka jam berapa Alma akan pulang kerja. Para gangster tidak mau mendengar dan malah ngajak gelut si Boyka, tanpa mengetahui bahwa Boyka adalah seorang jawara, yang mana mudah baginya untuk menghadapi begundal-begundal lowok waru seperti ini. Di sisi lain, Zurab melihat pertarungan Boyka dan terkesan dengan keahliannya. Dia memang sedang membutuhkan seniman bela diri yang bagus di klubnya dan ingin mempekerjakan Boyka. Namun, Boyka menolaknya dan berkata bahwa dia di sini untuk tidak berpartisipasi dalam perkelahian. Dia hanya ingin bertemu dengan Alma. Zurab pun menawarkan untuk berbicara dengan Alma atas namanya, menolak untuk membiarkan Boyka bertemu dengannya. Boyka sekali lagi menolak dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, Boyka berhasil menyelinap ke tempat Alma. Dia kemudian memberikan surat Viktor padanya dan bertanya padanya apakah dia dipaksa bekerja di klub pertarungan milik Zurab. Alma menjawab bahwa dia ingin bekerja di tempat lain, tetapi dia terlilit hutang dengan Zurab. Dia kemudian membaca surat itu dan bertanya apakah dia melihat pertarungan terakhir suaminya. Boyka pun berterus terang, mengakui bahwa dialah orang terakhir yang melawan Viktor. Dia mencoba menjelaskan bahwa kematian Viktor adalah kecelakaan, tetapi Alma menolak untuk mendengarkan pembunuh suaminya. Setelah itu, Boyka pergi ke Zurab dan setuju untuk bekerja dengannya. Namun sebagai gantinya, dia harus melupakan semua hutang pada Alma. Zurab pun setuju jika Boyka memenangkan 3 pertandingan melawan lawan pilihan Zurab. Gangster itu juga berjanji untuk menjaganya tetap aman dari polisi dan pihak berwenang, karena dia tahu bahwa Boyka adalah buronan di Rusia. Keesokan harinya, Alma bertemu Boyka untuk memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan belas kasihnya. Tapi, Boyka bersikeras bahwa dia melakukan ini untuk kepuasannya sendiri. Setelah itu, dia pergi ke sasana setempat untuk berlatih menghadapi pertandingan selanjutnya. Tetapi dia malah diintimidasi oleh seorang pria. Boyka sang jawara pun langsung menumbangkan pria itu dengan satu tendangan yang sangat amoh. Kemudian tibalah hari pertarungan pertama. Boyka melawan petarung lokal Pride. Lawannya berhasil mendaratkan beberapa tendangan pada Boyka, namun hanya membuat Boyka merasa geli dikit. Tanpa berlama-lama, Boyka pun berhasil menjatuhkannya dan akan melakukan pukulan terakhir. Tetapi, dia berhenti di tengah jalan. Sang lokal Pride pun tertegun dengan hal ini dan ikhlas lahir batin untuk menerima kekalahannya. Usai pertarungan, Alma menyajikan es teh boba untuknya. Boyka pun bertanya apakah dia tahu gym lokal yang bagus karena yang dia kunjungi saat ini tidak memenuhi standarnya. Anjay. Alma memikirkannya sejenak sebelum mengajaknya ke gym di tempatnya. Boyka pun berlatih di sana selama beberapa hari berikutnya dan akhirnya Alma mulai terbiasa dengan kehadirannya. Adegan kembali berlanjut saat pertandingan Boyka berikutnya adalah 2 lawan 1, di mana Boyka harus melawan sepasang saudara. Awalnya, Boyka kaget karena dia tidak pernah diberitahu tentang aturan tersebut. Zurab pun mengatakan bahwa itu adalah arenanya dan para petarung harus bermain sesuai dengan aturannya. Pertandingan pun dimulai dan Boyka berjuang untuk gelut dengan sepasang saudara itu secara bersamaan. Saat dia mencoba melawan salah satunya, yang lain malah menyerang, membuatnya sulit untuk fokus. Dia pun akhirnya berhasil mendorong salah satunya untuk menjauh dan menjatuhkan yang lainnya dalam hitungan detik. Merasa di atas angin, Boyka pun teledor dikit dan ditendang di bagian punggung bawahnya yang mana sedang cedera. Boyka pun kesakitan adu-aduan hingga ia melihat Alma di antara para penonton, yang mana membuatnya kembali semangat 45. Anjay. Setelah itu, dia pun berubah menjadi Hulk
dan dengan mudahnya mengalahkan sepasang saudara itu dan mencetak KO ganda. Penonton pun bersorak-sorai karena tidak ada yang mengira bahwa Boyka akan memenangkan pertandingan ini. Keesokan harinya, Zurab pergi menemui Alma dan mencoba mengajaknya uleo-uleo. Saat Alma berusaha menolak ajakannya, Zurab pun marah dan menuduh Alma sudah uleo-uleo dengan Boyka. Dia juga mengatakan pada Alma bahwa kematian suaminya itu memang sudah disengaja dan emang si Boyka itu bermaksud membunuhnya. Alma pun mencoba berpura-pura tidak percaya pada Zurab, tapi hati kecilnya mengakui omongan Zurab mungkin ada benarnya dikit. Sementara itu, manajer Boyka di Ukraina memanggilnya dan menyuruh Boyka untuk kembali ke Ukraina karena dia harus mengadakan jumpa pers untuk pertarungannya di Budapest. Boyka pun belum sempat dan memintanya untuk menunda jumpa pers itu, karena saat ini dia hanya memiliki satu pertarungan terakhir untuk dimenangkan. Saat sampai di kamarnya, dia menemukan Alma menunggunya. Alma pun langsung mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian suaminya. Dan Boyka pun mulai curhat dengan memberitahunya tentang semua kesulitan yang dia hadapi dalam hidup. Dia mengungkapkan bahwa hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan, dan pertandingan melawan Victor adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Memang, dia sudah memberikan segalanya dan menang, tetapi kematian Victor telah merenggut jiwanya dan membuatnya selalu merasa menyesal. Dia tahu bahwa Alma tidak akan bisa memaafkannya, tetapi Boyka meminta untuk membiarkan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Di malam hari, pertandingan final pun digelar. Boyka melawan petarung derajat dari Nganjuk bernama Igor. Igor yang merasa sangat marah pada Boyka karena merasa terancam posisinya di geng, mulai melampiaskan semua rasa frustasinya dan menghujani Boyka dengan serangan berulang kali. Dia juga tahu kelemahan Boyka dan mulai menyerang punggung bawah Boyka sebagai target utamanya. Merasa sudah waktunya, Boyka pun balik melawan dan mendaratkan tendangan ganda di udara pada Igor. Dia memukuli Igor hingga babak belur dan pingsan. Boyka pun memenangkan seluruh turnamen dan utang Alma terbayar. Namun, Zurab yang licik malah menolak perjanjian dengan Boyka dan mengungkapkan bahwa Boyka harus melawan satu orang terakhir agar kesepakatan mereka deal. Di sisi lain, Boyka hanya memiliki beberapa jam sebelum pertemuannya di Budapest, yang juga sangat penting bagi karirnya. Tetapi, dia tidak mau pergi tanpa menyelamatkan Alma. Oleh karena itu, dia meminta manajer untuk menunggu hingga keesokan paginya dan bersiap untuk melawan lawan terakhirnya. Dan ternyata, lawan terakhirnya adalah Cosmar. Dia dibawa ke arena dalam keadaan dirantai karena sifat kebrutalannya yang sering tidak hanya membunuh, tapi juga membecek-becek para sipir tahanan. Pertarungan pun dimulai dan Boyka sudah terlalu lelah. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi serangannya tampak tidak ada apa-apanya bagi Cosmar. Binatang itu pun kemudian mendaratkan beberapa pukulan pada Boyka sebelum menendang rahangnya, membuat Boyka terpental dan kesulitan untuk berdiri kembali. Namun karena Boyka adalah pemeran utama di film ini, di beberapa detik sebelum pertarungan dihentikan, Boyka dengan penuh keyakinan mengumpulkan kekuatan dan berdiri kembali. Ketika Cosmar yakin bahwa dia telah menang, Boyka lalu mengejutkannya dan mendorongnya kembali dengan sebuah tendangan. Dia memegang binatang itu dengan kuncian di lengannya, mematahkan lengan kanannya sebelum akhirnya menendangnya keluar dari ring. Boyka pun kembali memenangkan pertandingan. Akan tetapi, Zurab si licik masih belum siap melepaskan Alma. Dia kemudian membuat antek-anteknya mencoba menyerang Boyka saat dirinya mencoba melarikan diri dengan Alma. Melihat Alma ditarik-tarik, Boyka pun marah semarak-marahnya dan menyerang para penjaga dan membunuh mereka semua. Dia pun bisa menangkap Zurab dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun dia tertembak dalam prosesnya, tetapi rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan amarahnya. Zurab pun dicekik sampai meninggoy. Kemudian, Alma mencoba membantu Boyka, tapi Boyka menghentikannya dan menanyakan apakah Alma sudah memaafkannya. Anjay. Beberapa waktu kemudian, polisi datang dan menangkapnya. Sebelum dibawa, dia kembali bertanya apakah Alma sudah memaafkannya. Tetapi Alma kembali diam 1000 bahasa. Boyka pun dimasukkan kembali ke penjara Rusia. Sebulan kemudian, Alma datang mengunjunginya dan memberitahu Boyka bahwa dia sudah memaafkannya. Boyka pun lega mendengar hal ini, ya meskipun rencananya untuk menjadi petarung profesional sudah gagal. Di adegan terakhir, kita melihat Boyka sedang berkelahi di arena penjara dan terus menyandang gelar tak terkalahkan kecuali sama Tuhan.
Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.